Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Yadi Aindo. Untuk kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor atau misteri. Yuk semuanya, seperti apa ceritanya? Ikuti terus cerita horor ini. Petaka Ilmu Hitam. Pada tahun 1970-an, ada sepasang muda-mudi bernama Kartini dan Aji yang baru saja melangsungkan pernikahan mereka. Tidak terlalu meriah, hanya ada beberapa kerabat yang menghadiri pernikahan mereka, apalagi Kartini sudah menjadi yatim piatu, hanya memiliki 2 kakak dan 1 adik, sedangkan Aji masih memiliki ibu. Awal-awal pernikahan, keduanya tampak berbahagia karena mungkin masih hangat-hangatnya. Namun setelah 10 tahun mereka berumah tangga, tak kunjung dikaruniai seorang anak. Sudah 10 tahun kita mengalami bahtera rumah tangga, tapi kita belum juga diberi keturunan, ujar Aji sambil menatap langit di luar rumahnya. Ya, mungkin belum saatnya kita mendapat keturunan, Mas, jawab Kartini. Aku sudah bosan mendengar kata-kata itu, Kartini. Aku ingin ada kehangatan di rumah kita ini, ujar Aji dengan suara yang naik beberapa oktav. Ini bukan keinginan kita, Mas. Yang Widi belum memberi kepercayaan pada kita, ujar Kartini. Kita? Kamu, Kartini, kamu? Bukan kita. Aku yakin aku ini normal, aku sehat dan bisa menghasilkan keturunan yang baik, sentak Aji. Tidak, Mas. Aku juga yakin aku sehat, atau mungkin malah kamu yang tidak sehat. Kartini mulai terpancing emosi. Akhirnya hal itu membuat mereka saling menyalahkan. Istrinya bilang suaminya mandul, begitu juga sebaliknya, suaminya mengatai istrinya mandul. Sampai beberapa hari mereka pisah ranjang, namun setelah mendapat nasihat dari beberapa kerabatnya, akhirnya mereka pun kembali berbaikan dan mencoba menerima kekurangan masing-masing. Beberapa bulan kemudian mereka masih belum diberi keturunan. Lalu Ibu Aji selalu saja menyalahkan Kartini. Kapan kalian memberikan cucu pada ibu? Ketus Ibu Aji. Kami tidak bisa menentukan, Bu, tapi kami sedang berusaha, ujar Aji. Haha, kamu ini selalu saja seperti itu jawabannya. Ibu sudah tidak sabar mau menggendong cucu, protes ibunya. Bu, bukan hanya ibu yang menginginkan kehadiran bayi di rumah ini. Aku juga sama ingin secepatnya, tapi kita tidak bisa memaksa kehendak yang kuasa, Bu, sergah Kartini. Ala, emang kamunya aja yang dul, gak bisa punya anak. Nyesel saya menikahkan Aji sama kamu, ujar Ibu Aji sambil masuk kamar. Jeblaak, suara pintu kamar dibanting dengan keras membuat suami istri itu berjing kaget. Bagaimana ini, Mas? Aku capek setiap hari dikatain mandul sama ibu kamu, ujar Kartini sambil menangis terseduh. Sabar, Tin, Mas juga sama sakitnya kayak kamu, ujar Aji. Sore ini Kartini pergi ke warung untuk membeli beberapa bahan makanan. Lalu di tengah jalan dia mendengar ibu-ibu tengah menggosip membicarakannya. Esti ya ibu-ibu, kasihan ya ibunya Mas Aji. Setiap hari dia selalu melamun mau punya cucu. Bayangin aja udah 10 tahun lo mereka menikah tapi tak kunjung punya anak, ujar salah satu ibu-ibu dengan perawakan gendut bernama Ayu. Jangan-jangan Mas Aji mandul, atau mungkin bisa jadi Kartini, timpal salah satunya. Kartini, kebetulan kamu lewat, mau saya tanyain, ujar si ibu gendut itu. Maaf ibu-ibu, ada apa? Saya lagi buru-buru soalnya, kata Kartini sambil mendekat. Bentar aja kok. Kartini, yang mandul itu sebenarnya siapa sih, Mas Aji atau kamu? Tanya Bu Ayu dengan sinis. Maaf ibu-ibu, saya permisi. Kartini pun memilih pergi tanpa menjawab pertanyaan Bu Ayu yang tidak beradab itu. Sesampainya di rumah, Kartini langsung mau kamar dan menangis terseduh. Melihat itu ibunya Aji hanya mencepikan bibir. Pasti dia sikatain lagi sama ibu-ibu. Lagian siapa suruh jadi wanita mandul, gumam ibunya Aji.
Semakin hari semakin sakit rasanya. Mendapat gunjingan dari semua orang, membuat Kantini akhirnya lebih mengurung diri. Semakin hari orang-orang semakin keterlaluan pada Kantini, hinaan dan cacian selalu didapatkannya, dan dia pun dengan terpaksa harus menelan pahitnya kehidupannya. Selama bertahun-tahun dia hidup di tengah-tengah masyarakat, tak ada seorang pun yang membelanya ketika dia disakiti, kecuali suaminya Aji. Sampai pada suatu hari, Mas, aku sudah tidak tahan di sini, Mas, ujar Kantini. Mas punya rencana, bagaimana kalau kita pergi dari sini untuk sementara waktu? Ujar Aji. Kemana, Mas? Tanya Kantini antusias. Sudah ikut saja, ayo sekarang bereskan dulu barang-barangmu. Ujar Aji. Kantini pun mengikuti arahan Aji. Lalu Aji pergi dari rumah itu tanpa memberitahu ibunya, hanya sepucuk surat yang ia tinggalkan di atas meja. Bu, maaf, Aji dan Kantini pergi dari sini. Kami sudah tidak tahan mendengar gunjingan orang-orang di luar sana. Ibu jaga diri baik-baik, doakan semoga kami cepat mendapat momongan. Begitu sepucuk surat itu tertulis. Aji dan Kantini memilih pindah ke kota dan menjalani hidup mereka dengan bahagia. Walau tak ada anak, mereka tetap menjalani hari-hari dengan bahagia. Kini mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan yang cukup bersih. Namun tahun ke tahun uang milik Aji semakin menipis dan mereka kebingungan harus mencari uang kemana. Lagi, sedang keduanya tidak mempunyai keahlian apa-apa. Mas, aku lapar. Kamu masih punya uang gak? Tanya Kantini pada Aji yang tengah melamun. Aku juga sama. Uangku juga sudah habis. Ujar Aji. Beras juga habis, Mas. Gimana dong? Mereka hanya bisa menghela nafas. Mas akan cari kerja, ujar Aji sambil bangkit dan berjalan keluar. Semoga kamu dapat kerjaan, Mas, gumam Kantini. Dia pun masuk ke dalam rumahnya. Dan saat baru saja selesai mandi, tiba-tiba ada pria paruh baya masuk ke dalam rumahnya dan langsung membekap mulut Kantini dari belakang. Kantini kaget dan dia berusaha melepaskan diri dari pria itu. Tapi tenaganya tidak mampu melawan pria tersebut. Kantini yang saat itu hanya menggunakan kain jarik saja, dengan mudahnya kain jarik itu ditarik lepas dan dirobek oleh si pria. Melihat Kantini yang polos tanpa sehelai benang pun, apalagi wajahnya cukup cantik dan tubuhnya yang menarik, membuat si pria menelan ludahnya. Tak ingin membuang-buang waktu, si pria itu dengan cepat melecehkan Kantini. Kantini yang mendapat perlakuan seperti itu memberontak, namun lagi-lagi tenaganya kalah kuat dengan si pria. Sesaat Kantini mengamati lamat-lamat wajah si pria. Dia pun mengenalinya, ternyata dia adalah tetangga kontrakannya. Sesti, diam! Jangan munafik kamu, nikmati saja, aku akan membuatmu melayang sampai ke surga. Ujar si pria beriang itu. Kantini pun tidak bisa berkutik lagi, dia sudah sangat lelah. Apalagi si pria itu berbadan tinggi besar, membuatnya tidak bisa bergerak dengan leluasa. Setelah selesai menggarap Kantini, si pria pergi begitu saja dari rumah Kantini. Bersamaan dengan itu Aji pulang dan mendapati Kantini tengah menangis sambil menutupi tubuhnya dengan selimut tipis. Kantini, kamu kenapa? Tanya Aji. Namun bukannya menjawab, Kantini malah menangis semakin menjadi. Melihat noda di spray dan juga kain jarik yang robek, Aji sudah menemukan jawabannya. Siapa yang melakukan ini padamu, Kantini? Siapa? Jawab aku! Ujar Aji sambil mengguncang tubuh Kantini, sedang Kantini hanya menggelengkan kepalanya. Tak ingin memaksa Kantini untuk menceritakannya, Aji pun memilih diam dan memeluk erat tubuh Kantini. Hari berlalu begitu cepat, Kantini selalu waspada kalau Aji tidak ada di rumah. Sampai suatu malam Aji pamit pada Kantini untuk pergi bekerja. Kantini, Mas kerja dulu ya? Ujar Aji sambil mengecup kening Kantini. Kenapa harus malam sih Mas kerjanya? Aku takut sendirian. Lagian Mas kerja apa sih malam-malam begini? Tanya Kantini cemas. Adalah. Nanti Mas cerita kalau sudah dapat uangnya. Sekarang Mas pergi dulu, mungkin Mas akan pulang sekitar jam 11 malam atau larut malam. Ujar Aji. Sepeninggal Aji, Kantini mengunci semua pintu dan jendela lalu dia mengurung diri di dalam kamarnya. Tapi tiba-tiba lampu di rumah itu mati, membuat Kantini ketakutan apalagi mendengar suara bisik-bisik di jendela kamarnya.
Suara siapa itu? Apa mungkin maling ya? Tapi mau maling apa kesini, di sini juga tidak ada harta apapun. Gumam Kantini. Tiba-tiba jendela kamarnya terbuka dan seseorang masuk lewat sana. Ternyata ada 3 orang yang masuk secara bersamaan. Mulanya Kantini mengira itu komplotan maling, tapi ternyata mereka malah mendekat ke arah Kantini. Siapa kalian? Mau apa kalian? Pergi-pergi! Teriak Kantini. Estiti, jangan teriak-teriak, nanti ada yang dengar. Aku masih sangat mengingat hari itu cantik. Kamu sungguh luar biasa sampai aku tidak bisa melupakan momen itu bersamamu. Tanpa banyak omong lagi, ketiga pria itu langsung saja meluncuri pakaian Kantini satu persatu, begitu juga dengan mereka. Dan malam itu Kantini dibudak paksa oleh 3 pria bajingan kurang ajar. Kantini merasa putus asa, meronta pun sia-sia mereka memperlakukan Kantini seperti wanita jalang yang haus belayan pria hidung belang. Di saat Kantini tengah dikerjai oleh 3 pria brengsek, di tempat lain kini Aji tengah menjalankan aksinya. Dia mencongkel rumah mewah bersama 2 temannya. Mereka menggasak perhiasan dan juga uang dari dalam penyimpanan. Lalu saat hendak keluar, tiba-tiba ada bapak-bapak tengah melakukan ronda. Dengan begitu Aji membuka penyamarannya dan memasukkannya ke dalam karung. Sementara teman-temannya pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan saat bertemu dengan orang-orang itu, dia ditanya, "Mas, malam-malam begini dari mana?" Tanya salah satu bapak. "Saya cari rongsokan, Pak. Ya, buat makan istri saya. Dia lagi sakit di rumah," ujar Rajah memelas. "Oh kasihan, jam segini masih cari rongsok," ujar temannya yang satu. "Maaf Pak, saya pulang dulu, takut istri saya kenapa-kenapa," ujar Raji. Namun saat dia hendak melangkah, tiba-tiba ada sebuah gelang yang keluar dari karung itu dan jatuh tepat di kaki salah seorang dari mereka. Melihat itu, keempat bapak-bapak yang tengah meronda itu pun mengambil gelang tersebut dan mengamatinya. Di saat itu juga mereka sadar apa yang mereka pegang. "Gelang emas, masa tukang rongsok bisa dapat emas sebagus ini?" ujar salah satu dari mereka. "Ya juga ya, gimana kalau kita susul dia, siapa tahu dia maling," ujar yang satunya. "Betul juga, ayo kita ikuti kemana dia pergi." Mereka pun menyusul Aji, dan di tengah jalan mereka mendapati beberapa emas berceceran di jalan. "Wah, gak salah lagi, itu orang pasti maling," ujar salah satu dari mereka. Mereka pun mengikuti emas-emas itu dan ternyata terlihat Aji tengah berjalan, masih belum jauh itu dia. "Mas, tunggu Mas," ujar bapak-bapak berkumis jamblang. "Ada apa Pak?" tanya Aji sambil menghentikan langkahnya. "Ini punya kamu ya?" tanya si bapak. "AK-1, itu bukan punya saya Pak," ujar Aji gelagapan. Sial, kenapa tuh Mas bisa pada jatuh si penaknya. "Sudah ngaku saja, pegangin dia." Aji pun dipegangi oleh 3 orang dan 1 orang memeriksa karung milik Aji. Walaupun awalnya Aji terlihat mempertahankan karung itu dalam genggamannya, tapi bapak-bapak itu berhasil merebutnya. Dan saat dibuka mereka terkejut melihat emas dan juga uang dengan nominal yang tidak sedikit. Juga ada baju hitam lengkap dengan topengnya. "Wah, benar-benar maling nih orang," ujar si bapak. Lalu Aji dipukuli oleh mereka sampai babak belur. Kemudian keempat bapak-bapak itu membawa Aji ke rumah Pak RT untuk ditindak. "Bagaimana ini Pak RT? Kami tidak mau ada maling di kampung ini," ujar salah satu warga. "Ya Pak RT, penjarakan saja dia." Jangan. Saya mohon Pak, jangan penjarakan saya. Saya janji gak akan maling lagi dan saya akan pergi dari kampung ini malam ini juga Pak," ujar Aji memohon. Akhirnya setelah bermediasi mereka pun setuju bahwa Aji biar pergi saja dari kampung mereka. Tiba-tiba ada seorang ibu pemilik kontrakan yang ditempati Aji datang ke rumah Pak RT dengan nafas ngos-ngosan. "Pak RT, tolong Pak RT," teriak ibu kontrakan. "Bu Ida, ada apa?" tanya Pak RT. Kemudian mata Bu Ida langsung tertuju pada Aji yang babak belur. "Loh Mas Aji, kenapa babak belur begini?
Tanya Bu Ida. Dia maling empuk. Dia habis kita gebukin. Jawab salah satu warga. Ya ampun, istrinya di rumah diperkosa, Mas Aji malah enak-enakan maling. Ujar Bu Ida datar. Apa? Istri saya diperkosa, Bu? Tanya Aji panik, membuat Bu Ida akhirnya sadar tujuannya datang ke sana itu untuk memberitahukan hal itu. Iya, Mas, Kantini diperkosa sama 3 orang. Tadi saya melihat mereka keluar dari jendela kamar Kantini. Karena saya penasaran, saya mengintip Kantini, ternyata dia sedang menangis di kamarnya. Saat saya tanya, dia bilang dia udah paksa sama 3 orang gak tahu siapa, lalu dia meminta saya mencari Mas Aji. Tutur Bu Ida. Dengan cepat Aji berlari ke rumahnya melihat keadaan Kantini. Begitu juga dengan orang-orang yang ikut berhamburan. Kantini, sayang. Aji memeluk tubuh Kantini yang sudah lemas dan banyak bercak kemerahan di pipi dan juga tubuhnya. Ada seperti bekas tamparan dan juga penyiksaan. Bu, apa ibu tahu siapa pelakunya? Tanya Aji. Saya tidak melihatnya, tapi saya melihat mereka masuk ke kontrakan Pak Wiryo, ujar Bu Ida. Pak Wiryo. Dengan cepat Aji melangkah keluar rumah menuju rumah Wiryo. Dan sesampainya di sana Aji mendapati Wiryo tengah merayakan sesuatu dengan kedua temannya sambil minum minuman haram. Benar apa kata kamu, Wir? Tidak sia-sia aku memberimu uang banyak. Barangnya bagus banget sampai mau lagi saya. Ujar salah satu dari mereka. Apa aku bilang? Pilihanku tidak pernah salah. Kantini itu gadis polos, cantik dan menggairahkan. Bodoh saja suaminya itu tidak menjual Kantini. Kalau saja si Aji menjual si Kantini pasti besar bayarannya. Hahaha, mereka tertawa terbahak-bahak. Dasar! Manusia keparat bajingan! Kau sudah melecehkan istriku, bajingan brengsek! Geram Aji pada Wiryo. Bu! Aji meninju Wiryo yang tengah tertawa dengan teman-temannya. Mas, hentikan mas. Biar hukum yang memproses mereka. Ujar Pak RT mencoba menenangkan Aji. Apa benar Pak Wiryo dan teman-teman sampean ini sudah menodai Kantini? Tanya Pak RT. Bukan begitu Pak RT. Kantini yang datang ke sini memberitahu saya katanya suaminya tidak ada di rumah. Dia takut sendirian. Lalu dia menggoda kami dan... Laki-laki mana yang tidak tergoda dengan Kantini, Pak? Saya yakin Pak RT juga suka sama Kantini. Ujar Wiryo tanpa dosa. Sialan. Istriku tidak seburuk itu. Kau iblis jahanam, terkutuk. Rutuk Aji dengan emosi yang menggebu-gebu. Ya, terserah kalian saja kalau tidak percaya. Kantini itu wanita penggoda. Lagi-lagi membuat Aji marah. Lalu beberapa warga ada yang pro dan kontra pada Aji. Dan lebih percaya kata-kata Wiryo. PKRT ada benarnya apa yang dibilang Pak Wiryo ini? Apalagi mereka kan belum lama di sini, Pak. Jangan-jangan Kantini memang wanita penghibur. Ujar salah satu warga. Mendengar itu emosi Aji kembali meningkat. Pak RT, saya akan pergi dari sini sekarang juga. Ingat kalian, suatu saat nanti aku akan kembali untuk membalaskan sakit hatiku dan istriku, ancam Aji. Akhirnya malam hari yang dingin ini Aji dan Kantini memilih pergi dari kontrakannya tanpa membawa sepeser uang pun. Kantini yang habis dikerjai oleh 3 pria sekaligus itu berjalan dengan tertatih karena seluruh badannya terasa remuk redam akibat perbuatan ketiga manusia. Oke sobat-sobat semua, ikuti terus kelanjutan cerita ini di channel Yadi Aindo untuk mengikuti cerita-cerita horor atau misteri. Yang baru menemukan channel ini, yuk dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komennya. Terima kasih.